Fawailun fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang salat, yang di posisi dia memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah salat. Siapa mereka yang dikasih celaka itu? Alladzina hum an salatihim. Kenapa kalimatnya an, bukan fi salatihim? Mereka lah orang-orang yang di dalam salatnya, bukan di dalam salatnya. Bukan fi salatihim sahun. Bukan di dalam salatnya ada kelalaian, bukan. Tapi an salatihim sahun. Yang berkenaan dengan perkara kewajiban untuk melaksanakan ibadah salat itu selalu dilalaikan. Ada pekerjaan, begitu ada ibadah salat, pekerjaan ditinggalkan. Salat itu yang benar. Ini tidak, ada pekerjaan didahulukan sampai tuntas, baru ibadah salat. Nah ini kalimat an salatihim di situ. Karena banyak perkara-perkara di saat seharusnya kita melaksanakan ibadah salat itu kita lalaikan, kita tunda-tunda. Nah, disinilah salah satu yang diantaranya menjadikan kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat itu tentunya menjadi amalan untuk kita sampai masuk ke dalam surganya Allah. Ada hadis Abu Daud di sini, wali ahammiyatiha, dan untuk pentingnya ibadah salat ini, ya, sebagaimana telah syuri'at fis sama lailatul Isra wal Mi'raj, sebagaimana sudah disyariatkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, di malam Isra. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadli adaiha, dan telah berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kemuliaan pelaksanaan ibadah tersebut. Khamsa salawat katabahunallah ala libad. 5 waktu salat yang telah Allah wajibkan untuknya kepada hamba, kepada kita semua. Faman jaa bihinna, barang siapa yang benar-benar datang untuk menunaikannya, lam yudhi'u minhunna syai'a istighfafan, sama sekali tidak akan menghilangkan, berarti tidak mau melalaikan, tidak ingin meninggalkan dari ibadah tersebut sedikit pun, bihaqqihinna, dengan haknya, berarti melaksanakannya sesuai syariat, sesuai tuntunan, sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis yang lain menyebutkan sallu kama ra'aitumuni salli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Kana lahu indallahi ahdun, maka untuknya adalah di sisi Allah itu ada janji, ada transaksi, ada akad, ayyudkhilahul jannata, untuk memasukkannya ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna, barang siapa yang belum menunaikan ibadah salat tersebut, falaysa lahu indallahi ahdun, maka dia tidak akan memiliki di sisi Allah perjanjian, akad, transaksi tersebut. Insya'a adzabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan kasih adab untuknya. Maka kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya. Bergantung pada kehendak Allah. Nah, di poin yang kedua ini, kewajiban salat jauh lebih penting dibanding ibadah-ibadah lain, karena inilah ibadah yang mengantarkan seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, usikum wa iya nafsi bitaqwallah, jaga ibadah salat kita. Ini poin yang kedua, karena bagian dari awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah salat. Ada amalan yang pertama kali akan dihisab, dihitung, dipertimbangkan saat di hari akhir. Itu adalah ibadah salat. Makanya ketika ditanya mana yang lebih banyak penghuni surga dengan neraka, Rasulullah berkata dalam peristiwa Isra itu, aku melihat kok banyak penghuni neraka daripada penghuninya surga. Ini qiyas majaz,
yang menganalogi dengan memberi sebuah perumpamaan. Karena banyak orang-orang yang selalu berada dalam kemaksiatan ketimbang orang-orang yang mau bertobat dengan mendekatkan diri kepada Allah. Lebih banyak orang buruk yang selalu melakukan keburukan daripada orang yang mau mengajak kepada kebaikan. Misi hidup kita kan gampang sebenarnya, jadi orang baik. Cuman untuk menjadi orang baik ini butuh benar. Cuman seseorang ini diajak untuk benar kok susah. Makanya sulit kita menemukan orang-orang yang berbuat baik. Kan seperti itu tuntunannya Rasulullah untuk kita. Yang nggak ada yang diminta kecuali kita ini menjadi sosok yang lebih baik. Rizkinya lebih baik dari yang sebelumnya. Boleh berkurang nominalnya. Tapi seiring dengan berkurangnya nominal itu bertambah keikhlasannya. Kenapa berkurang nominalnya? Pensiun, Pak. Sebelum pensiun kan masih banyak dapatnya. Setelah pensiun ini semakin berkurang. Tapi kan semakin menumbuhkan keikhlasan. Karena orang ketika belum pensiun itu dia cari bagaimana caranya waktu libur. Begitu ada libur, nikmat sekali rasanya. Karena sebelumnya bekerja terus. Tapi begitu dikasih pensiun, mintanya bekerja. Ini manusia. Waktu kerja mintanya libur, waktu diliburkan cari-cari kerja. Nah, hiduplah belajar dengan tambah bersyukur. Maka ketika Allah mengajarkan kita di poin ini, kalau ingin surganya Allah, jadikan diri kita ini sebagai orang-orang yang baik. Tambah baik akidahnya, tambah baik ibadahnya. Yang ketiga, bertambah baik dengan melakukan zakatnya. Wa tu'tiz zakah al-mafruḍah. Dan menunaikan ibadah zakat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, surah Al-Mu'minun ayat keempat. Dan merekalah orang-orang yang terhadap zakat fa'ilun. Ini fa'il. Dia sebagai pelaku. Dia sebagai orang yang selalu gemar untuk melakukannya. Mendahulukan untuk mengerjakannya. Jadi kalau dapat duit berapa 10 juta, jangan masukkan rekening dulu. Kalau ini adalah hasil, keluarkan. Ada seseorang yang datang membawa uang. Uang apa itu? Dia terima sesuatu dari pembagian hasil waris yang diterima dari keluarganya. Dibawalah uang 200 juta ini. Enggak dimasukin rekening dulu. Enggak langsung pulang ke rumah. Dia keluarkan zakatnya. Baru dia masukkan ke dalam rumahnya. Baru ia bawa uang ini untuk bertemu dengan keluarganya. Baru ia bawa uang ini ke bank untuk dimasukkan ke rekeningnya. Tapi setelah ia bersihkan. Yang benar. Jadi kalimat fa'ilun itu benar-benar dialah pelakunya. Mengutamakan sesuatu untuk dilakukan. Ya. Nah, kenapa seperti ini? Karena di dalam zakat itu ada sesuatu yang membersihkan harta kita dari sesuatu yang tidak benar. Tidak mesti harta yang kita terima ini harta yang baik. Mungkin ada yang haram. Ada kelebihan, belanjakan ke yang lainnya. Karena harta yang sesungguhnya yang kita miliki itu adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Apa yang hari ini kita miliki, itu yang sebenarnya sesungguhnya adalah yang benar-benar kita perjalankan untuk perjuangan di jalan Allah. Bapak ibu punya anak, jangan bangga memiliki banyak anak. Kalau anak-anak ini tidak mau berjuang di jalan Allah, tidak mau berpendidikan dengan benar untuk belajar berjuang di jalan Allah, itu anak kita yang sesungguhnya. Tapi kalau hari ini kita punya anak kita nggak mau sholat subuh, anak kita nggak mau belajar ngaji, anak kita nggak mau diajak ke masjid, anak kita nggak mau diajak untuk taat kepada agama Allah. Ini bukan anak kita. Ini anak yatim piatu ini. Betul di rumah bersama kita. Tapi dia yatimul adab wal ilmi. Kata bijak menyebutkan laisal yatim liman la abalahu. Bukan anak yatim itu yang tidak punya bapak dan ibu. Banyak anak-anak yang punya bapak dan ibu. Tapi ada yang lebih parah. Anak yatim itu apa? Yatimul adab wal ilmi. Dia yatim terhadap adab. Tidak punya adab, tidak punya ilmu. Makanya dalam hidup kita
Pegang baik-baik harta yang sesungguhnya. Kalau anak, keluarga, ini bagian dari sesuatu yang kita miliki, ajak mereka untuk berada dalam perjuangan di jalan Allah. Sama ketika kita punya harta, ajak harta kita ini harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Itu harta yang sesungguhnya yang kita miliki. Ya. Yang kedua, ada tambahan berkah dan manfaat. Tidak ada yang kita belanjakan di jalan Allah itu tidak membawa berkah. Hari ini kita melakukan kebaikan. Suatu hari kita dipanggil sama Allah. Dihisab sama Allah dan para malaikatnya. Para malaikat berkata, masuk neraka. Ada yang satu bicara, jangan dimasukin neraka. Malaikat, tolong malaikat. Itu yang biasanya adzan di masjid kami. Jangan dimasukin neraka, malaikat. Itu orang yang biasanya membersihkan. Jangan masukkan ke neraka, itu ustaz. Itu ustaz kami, wahai malaikat. Itu guru kami. Disitulah pertolongan Allah yang kita sebut dengan konsep barokah. Ada nilai tambah yang ditambahkan kepada kita dikarenakan kebaikan yang selalu kita utamakan.